Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi, Stanley Angelo dari kelas 2 SD dari Politeknik Kartasria. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan serta menampilkan pertemuan framework berikutnya, yaitu modul 11 dengan isi seperti berikut. Isinya yaitu middleware dan database seeder. Nah, pertama ke middleware. Nah, di sini ada dua middleware-nya, yaitu check is login dan check role. Pertama ke is login. Nah, pertama kita perlu memasukkan PHP artisan di terminal VSC-nya nanti. Nah, berikutnya di sini tampilannya nanti di app HTTP web. Nah, berikutnya kita perlu memasukkan sintaks codingannya seperti berikut ini. Nah, nanti ada di app PHP juga di Bootstrap seperti berikut tampilannya. Jangan lupa masukkan seperti berikut ini CS-nya login. Nah, jangan lupa memasukkan root-nya untuk middleware nanti. Nah, ini untuk yang bagian group. Yang ini adalah single. Berikutnya adalah check role. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Saya akan ke langkah pertama. Nah, pertama kita perlu masukkan PHP artisan yang baru. Ada terminal nanti. Nah, nanti juga masukkan sintaks berikut yaitu di up dan di down. Seperti berikut. Nah, nanti kita akan menjalankannya dengan PHP yang artisan ini. Berikutnya ke langkah 2. Nah, kita perlu menambahkan uh, di user yaitu create, update, dan edit yaitu memiliki role agar tampilan seperti berikut ini. Nah, jangan lupa disitu memasukkan PHP artisan baru yaitu middleware check role yang baru. Nah, nanti di check role kita perlu masukkan codingan barunya seperti berikut ini. Nah, di sini ada middleware-nya di booster app seperti berikut tampilannya. Terapkannya dengan yang itu nanti. Berikutnya database seeder. Nah, di sini ada dua yaitu create sama admin user dan create dummy pelanggan. Ke admin user pertama kita akan tengok. Nah, pertama kita masukkan PHP artisan ini di terminal VSC. Nah, nanti tampilnya di database seeder di sini. Nah, jangan lupa memasukkan sintaks dan codingnya seperti berikut ini. Yang ada Gatot Kaca. Nah, lalu kita jalankan pelanggan dengan PHP artisan ini. Berikutnya dummy pelanggan. Nah, seperti yang tadi juga, masukkan di terminal, tambah sintaks codingan, lalu kita runkan seperti berikut. Nah, saya akan ke VST-nya untuk mempraktekannya sekarang. Nah, pertama ke check is login, yang di model. Nah, masukkan sintaksnya seperti berikut. Nah, saya akan ke user aja dulu. Nah, seperti yang kalian tengok, di sini ada kita perlu masukkan yaitu tambahan sintaks atau coding yaitu role dengan memiliki tiga pilihan, administrator, pelanggan, dan mitra. Nah, jangan lupa masukkan tambahannya juga di bawah sini yaitu di update. Nah, jangan lupa masukkan user seperti berikut request role agar bisa berjalan dia atau jalan. Berikutnya di check role. Nah, di check role ini jangan lupa masukkan sintaks codingan yang di modul sebelumnya seperti berikut ini. Nah, berikutnya ke user PHP. Nah, di user PHP kita perlu menambahkan sintaks codingan baru yaitu role untuk di bawah passwordnya itu. Nah, lalu kita ke app PHP. Nah, di sini yang middleware yang tadi untuk check is login. Nah, kita perlu mengisi atau menambahkan codingannya juga seperti berikut ini. Nah, berikutnya ke database. Nah, pada database kita perlu melakukan seperti ini juga dulu. Nah, seperti berikut ini sudah saya bikin. Dia yaitu PHP Artisan Migration Add Column. Nah, nanti akan muncul seperti berikut tampilannya. Add column on users di migration dan di database. Nah, kita ke sini. Nah, seperti yang kalian tengok di sini ada function up dan down-nya. Jangan lupa masukkan sintaks codingannya seperti berikut. Nah, berikutnya kita ke sini. Nah, kita akan lakukannya dengan PHP Artisan Migrate. Seperti yang diarahkan di modulnya. Yang ini check is login, yang ini yang migration ini, dan yang ini akan dilakukan. Nah, berikutnya yang bagian seeder ini saya akan lakukan dulu.
Nah, kita akan ke bagian user di resource-nya itu. Nah, kita ke create. Nah, pada bagian create ini, kita akan memasukkan sebuah kode yang baru yaitu role, yaitu di bawah password ini. Dengan 3 pilihan yaitu administrator, pelanggan, dan mitra. Seperti berikut sintaks codingan dan parameternya. Berikutnya ke edit. Nah, seperti berikut, jangan lupa masukkan role-nya dengan ada 3 pilihan yaitu administrator dan lain-lain. Seperti berikut di edit.php. Berikutnya ke index.php. Nah, pada bagian ini kita perlu memasukkan tambahan keterangannya yaitu role di bawah password seperti begini. Lalu kita perlu masukkan pilihannya yaitu administrator, pelanggan, dan mitra di atas edit yang dihapus dan hapusnya seperti berikut. Nah, berikutnya kita ke tempat root. Nah, seperti berikut, jangan lupa masukkan root-nya yang middleware juga tadi itu. Nah, ini yang single, dan ini yang root. Yang root saya mengkasih sel saja untuk bisa tidak perlu digunakan. Kita akan gunakan single yang middleware. Nah, kita perlu masukkan root codingan yang sebelumnya, yaitu dashboard, middleware yang sekarang, pelanggan, dan user. Nah, seperti berikut. Nah, berikutnya kita ke yang sudah yang tadi, yaitu create pelanggan dan support admin. Support admin terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita perlu masukkan codingan atau di terminal PHP artisannya. Nah, yang ini adalah check law untuk yang tadi. Nah, saya lupa menjelaskan di check law ini. Nah, di check law seperti yang tadi ini tampilannya, yang sintaks codingannya. Berikutnya yang di sini create support admin. Nah, create support admin. Jika sudah bikin, kita tekan enter. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, jangan lupa mengisi codingan yang di mode sebelumnya, yaitu kartu kaca seperti buku ini. Nah, setelah itu kita ke sini. Nah, kita akan menjalankannya dengan PHP artisan DBC. Nah, berikutnya kita bikin lagi yang untuk pelanggan seperti berikut pelanggan. Nanti jika sudah bikin, tekan enter, lalu dia muncul di sini. Nah, sini ada codingan sintaksnya juga yang di model. Masukkan aja di sini. Lalu setelah itu, kita menaruh yang PHP artisan DBC-nya untuk menjalankan pelanggan dummy. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk PHP artisan migra ini yang untuk add column. Nah, saya akan tampilin hasilnya aja seperti berikut. Nah, seperti berikut, kita mengarah ke out. Jika kita ingin mengarah ke user misalnya, nah ada itu not found karena tidak ada. Kalau misalnya kita ke dashboard, nah seperti berikut. Tunggu sebentar. Saya sudah bikin sebelumnya, jadi saya akan log out dulu. Nah, seperti berikut ke out. Kalau kita ke dashboard sekarang, nah kita yang sekarang ini tidak bisa ke dashboard karena kita perlu masukkan email dan passwordnya atau kita kayak mengisi registrasi yang baru. Nah, sini saya sudah bikin sebelumnya. Nah, jika kita tekan login, nah maka akan mengarah ke dashboard atau semua pilihan tampilannya seperti begini. Nah, jika kita ke user, nah maka yang berikut ini yang tampilan Gmail dan password tadi kita masuk, yaitu standar Gmail ini saya udah bikin. Nah, sesuai nanti profilnya atau namanya akan tertulis nama saya seperti berikut ini. Nah, yang ini jika seperti berikut tampilannya ada role-nya. Nah, jika kita ingin buat yang baru, misalnya Gmail, pelanggan, ini klasal. Nah, jika kita tekan save, sebentar. Nah, nanti akan muncul tampilan insert yang kita bikin tadi, seperti berikut pelanggan. Kita juga bisa mengeditnya seperti berikut. Misalnya pelanggan kita ubah jadi administrator, kita submit. Nah, nanti akan seperti berikut, kita terganti role-nya. Bahkan kita juga bisa menghapusnya, kalau Nah, seperti berikut penghapusan telah berhasil. Nah, berikutnya yang untuk
pelanggan dummy itu mengarah ke pelanggan hasilnya. Seperti berikut. Nah, seperti berikut tampilannya gigi ini sampai, nah saya akan tunjukkan sampai 1001. Alasan sampai sebanyak ini karena pada bagian VST pelanggan dummy, nah seperti berikut, kita masukkan inputannya yaitu sampai 1000. Nah, makanya akan mencapai 1000. Nah, di sini ada 1001 mencapainya itu karena pada bagian ini saya sudah memasukkan inputan pada tambah data sebelumnya yaitu gigi besi seperti berikut ini. Nah, itu aja. Sampai situ aja yang ingin saya tampilkan sama ingin saya jelaskan. Nah, itu aja yang ingin saya menjelaskan untuk framework pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.